Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Ramadana NIM 114000086 dari Blok 3 Praktikum Pengolahan Limbah Non B3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan pada uji pemahaman acara 5. Untuk nomor 1 itu pembahasan pada acara 5 praktikum ini membahas mengenai perancangan unit koagulasi. Perancangan unit koagulasi itu yang dirancang pada acara ini itu menggunakan metode pengadukan mekanik dan hidrolis. Nah, untuk pengadukan mekanis ini menggunakan media terjunan dan juga pipa spiral. Nah, perhitungan itu menggunakan data sekunder dan dari data tersebut dilakukan perhitungan. Kemudian dari data tersebut itu dibuat suatu rancangan dari unit pada tiap-tiap metode yang dibahas pada acara kali ini. Nah, yang membedakan antara metode pengadukan mekanik dan hidrolis itu yaitu media yang digunakan. Kalau pengadukan menggunakan metode pengadukan mekanik itu kita menggunakan motor listrik untuk menggerakkan rover sehingga tidak memerlukan banyak media yang dibutuhkan. Kalau penggunaan media seperti pipa spiral sama terjunan itu membutuhkan alat yang lebih kompleks. Namun dalam penggunaannya ataupun implementasinya dalam unit, penggunaan metode hidrolis ini lebih hemat daya karena tidak memerlukan motor listrik dan hanya memanfaatkan tenaga gravitasi. Selanjutnya untuk menjawab nomor 2 mengenai perancangan mekanik menggunakan viskositas dinamis saja. Hal ini dikarenakan metode mekanik menggunakan pedal viskositas dinamis ini digunakan untuk memindahkan suatu bidang horizontal ke bidang lainnya. Hal ini digunakan agar koagulan yang ada dan limbah cair yang tercampur itu merata dan mengalir dengan konstan atau dapat tersalurkan dengan baik. Sedangkan dalam perancangan unit koagulasi pengadukan secara hidrolis itu menggunakan viskositas dinamis dan kinematis dikarenakan metode ini itu memanfaatkan gaya gravitasi dan densitas pada limbah cairnya itu sehingga viskositas kinematik akan menurun apabila suhunya semakin tinggi. Untuk nomor 2-nya itu kenapa perancangan mekanik memakai viskositas untuk maksudnya nomor 3 kenapa sih CD itu digunakan dan dihitung. Nah, CD atau koefisien drag itu merupakan ukuran seberapa besar suatu benda yang menahan gerakan dalam aliran fluida atau besaran dimensi yang digunakan untuk mengukur hambatan di objek. Apabila objek itu semakin kecil, apabila hambatan dari aliran itu berpengaruh sama nilai CD-nya itu sendiri, maka benda memiliki bentuk aerodinamik untuk nah, nilai CD itu dipakai di perhitungan digunakan untuk menentukan besar atau nilai daya input yang digunakan. Ya, nilai yang digunakan itu untuk menggerakkan alat penggerak atau alat mekanis atau yang dalam pengadukan secara mekanik ini menggunakan motor listrik. Kemudian untuk nomor 4 pengertian turbulensi
head loss dan friksi dan hubungannya pada unit koagulasi. Nah, turbulensi merupakan kondisi saat kecepatan aliran limbah cair tersebut berubah-ubah atau bisa dibilang tidak terlalu stabil. Sedangkan head loss merupakan peristiwa hilangnya suatu energi pada suatu peristiwa seperti pengolahan limbah melalui pipa spiral seperti itu. Sedangkan friksi merupakan kondisi saat dua objek yang berbeda jenisnya itu bergesekan. Nah, hubungan ketiga hal tersebut tadi dalam proses koagulasi itu memiliki perbandingan yang lurus atau sejajar. Di mana apabila head loss di mana besarnya head loss itu memiliki di mana besarnya head loss itu dipengaruhi kecepatan aliran atau bisa disebut turbulensi dan besarnya gesekan yang terjadi saat dilakukannya proses koagulasi tersebut. Selanjutnya pengaplikasian pada pengaplikasian dari perancangan unit koagulasi dalam bidang industri itu dapat digunakan dalam perancangan instalasi pengelolaan air limbah. Dalam jurnal yang berjudul perancangan instalasi pengolahan air limbah IPAL Industri Kertas Halus menggunakan unit koagulasi dalam sistem perhitungannya. Unit koagulasi yang digunakan itu menggunakan pengadukan secara hidrolis dengan media terjunan. Nah, media terjunan ini digunakan karena penggunaannya relatif mudah dan dalam perawatannya juga lebih mudah. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.